Halo, jumpa lagi bersama saya Maya Sariningsi dalam materi operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Oke, ini materi yang akan kita bahas pada part hari ini, yaitu tentang pengertian aljabar, terus tentang suku tunggal, suku banyak, dan suku-suku sejenis. Dan di sini saya akan membahas hanya bentuk 2 operasi saja. Kan ada 4 bentuk operasi aljabar itu, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Di sini saya akan membahas 2 terlebih dahulu, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Oke, ini adalah Al-Khwarizmi. Beliau adalah Bapak Aljabar, penemu dari aljabar dan nol. Beliau hidup dari tahun 1944 Hijriah sampai dengan 266 Hijriah. Oke, kita masuk ke pengertian bentuk aljabar ya. Jadi bentuk-bentuk aljabar itu seperti di sini saya kasih contoh ada 3A atau negatif 5A kuadrat B atau 3YZ kuadrat atau juga bisa Y kuadrat tambah 4Y dikurang 1 ataupun bisa negatif X plus Y kuadrat negatif 5X itu disebut bentuk aljabar ya. Jadi intinya bentuk aljabar itu ada koefisien, ada variabel, dan boleh juga kalau ada konstanta. Dan boleh berpangkat. Itu bentuk aljabar ya. Jadi di sini contohnya kayak negatif 5A kuadrat B. Nah itu berpangkat kan A-nya A kuadrat ya. Bentuk aljabar seperti, jadi di sini saya akan membahas ada suku tunggal, ada suku dua atau binom, ada suku tiga atau trinom, dan ada juga suku banyak atau polinom. Oke, kita masuk ke suku satu dulu. Suku satu itu seperti apa? Suku satu misal di sini saya ambil contoh di atas itu 3A dan negatif 5A kuadrat B. Karena kenapa? Mengapa dikatakan suku satu? 3A. Itu satu. Karena bentuk aljabar seperti saya bilang itu terdiri dari koefisien dan variabel dan boleh juga ditambahkan konstanta. Ya, boleh berpangkat, boleh tidak. Ya. Nah, negatif 5A kuadrat B. Ini sukunya 1 atau suku tunggal. Padahal dia memiliki 2 macam variabel yaitu A kuadrat B. Kenapa dianya disebut suku tunggal? Karena bentuknya satu kesatuan dianya. Lin 5A kuadrat B, satu kesatuan ya. Bentuk aljabar seperti, nah ini baru dikatakan suku 2. Karena sudah ada tanda plus ini, sudah ada tanda pemisahnya, ada bentuk operasinya. Ya, jadi jelas ya. Di sini ada suku 2-nya apa? Mengapa dikatakan suku 2? 3YZ 2YZ kuadrat. Ada 2 kan jadi? Itu disebut suku 2 atau binom. Kemudian kita bahas ke suku 3 atau trinom. Jadi di sini saya ada contoh Y kuadrat 4Y dikurang 1. Jadi bentuk Y kuadrat plus 4Y dikurang 1 itu terdiri dari atas 3 suku yaitu Y kuadrat 4Y, maaf saya salah ketik 4Y dan negatif 1. Jadi tandanya ikut ya, jangan lupa. Kemudian bentuk negatif X pangkat 3 ditambah Y kuadrat dikurang 5X juga terdiri atas 3 suku. Yaitu negatif X pangkat 3, Y kuadrat, dan negatif 5X. Jadi ada 3 suku ya. 1, 2, 3. Oke. Jadi ingetin, kalau dia sukunya cuma 1 disebut suku tunggal. Apabila dia sukunya berjumlah 2 itu disebut juga dengan binom atau suku 2. Kalau suku 3 itu disebut trinom. Tapi apabila melebihi dari 3 maka disebut suku banyak atau polinom. Nah, suku banyak atau polinom. Ini contohnya ada suku 4, ada suku 5 ya di bawah ini. Lihat ya, suku 4-nya 5A, 7B, negatif 6AB, negatif 2. Ada 4 suku ya. Bawahnya juga ada 3X pangkat 3, X
pangkat 3, negatif 9X, negatif 1, 33Y. Jadi 5 sukunya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini saya akan membahas koefisien, variabel, derajat, konstanta, dan suku sejenis. Jadi kalau saya jelasin nih, misalkan koefisien adalah ini, variabel adalah ini, pasti kalian nggak ngerti kan. Jadi sini saya jelasin yang bagaimana sih koefisien, yang mana sih variabel, yang mana sih derajat, konstanta, dan dikatakan suku sejenis seperti apa. Jadi sini saya ada contoh, ada 3A dan 4XY. Ini untuk suku 1 ya, saya ambil contohnya. Koefisiennya itu 3. Jadi koefisien itu adalah berupa angka. Angka yang harus berpasangan dengan variabel. Variabel itu adalah huruf. Huruf yang harus berdampingan dengan koefisien. Ya. Jadi mereka ini nempel. Nggak bisa dipisahkan. Jadi koefisien variabel. Kemudian derajat. Derajat itu apa? Derajat itu pangkatnya. Ya, kita lihat di sini 3A. Ya, koefisiennya 3, variabelnya A, derajatnya 1. Kok 1? Kenapa 1? Jawabannya karena dia cuma 3A. Kalau 3A berarti atasnya ini itu 1, ada 1. Jadi A-nya pangkatnya itu 1. Kalau misalkan 3A kuadrat, oh maka derajatnya 2. 3A pangkat 3, maka derajatnya 3. Jadi derajat itu pangkatnya ya. Kemudian contoh lagi 4XY. Koefisiennya 4, variabelnya XY, derajatnya 1 juga. Oke, untuk suku 2, contohnya saya ambil ada 2. Yang pertama 2A plus 5. Jadi di sini suku 2 ya. Suku pertamanya 2A, suku keduanya 5. Maka jumlah sukunya ada 2. Koefisiennya 2, variabelnya A, derajatnya 1. Ya, derajat itu lihat di pasangan koefisien variabel ya, jangan lihat di 5-nya. Derajat itu dilihat dari pasangan koefisien variabel ya. Dilihat dari variabelnya. Apabila variabelnya ada pangkat, maka itulah penulisan derajatnya. Di sini kita lihat 2A. 2A itu pangkatnya 1 ya, 2A-nya itu. Konstantanya 5. Nah, kalau nggak ada variabel atau tidak ada huruf yang mendampinginya, angka yang tidak ada huruf mendampinginya itu disebut konstanta. Jadi konstantanya 5. Oke, di sini saya ada contoh lagi, Y kuadrat dikurang 8. Maka koefisiennya 1. Kok 1? Dari mana 1? Jadi kalau ditulis ini Y kuadrat saja, maka di depan angkanya itu sebenarnya, di depan hurufnya itu ada angka 1. Tapi karena 1 itu tidak perlu ditulis ya. Jadi kalau koefisiennya, kalau Y kuadrat atau Z kuadrat, nggak ada angka di depannya nih, maka ditulis koefisiennya 1. Variabelnya itu Y, derajatnya 2. Nah, derajatnya 2 ya, Y kuadrat. Dikurang 8, maka konstantanya negatif 8. Tandanya mengikuti ya. Oke, kita ke suku 3 dan suku banyak. Nah, suku 3 di sini saya ada contoh 4P kuadrat ditambah P dikurang 3. Maka koefisiennya itu 4 dan 1. 4 punya si P kuadrat, 1 punya si P saja. Kemudian variabelnya itu P. Derajatnya itu 2. Ya. Jadi mengapa kok variabelnya 1 aja? Kan variabelnya ada 2 macam, 1 P kuadrat, satunya P. Tapi sama hurufnya, yaitu P. Yang membedakannya apa? Derajatnya. Kita ambil derajatnya, yaitu 2. Konstantanya negatif 3. Jangan lupa tandanya diikutin. Oke, balik lagi kita ke contoh berikutnya, ada 2X ditambah Y dikurang 7Z. Maka koefisiennya itu adalah 2 punya si X,
1 punya si Y tuh negatif 7 itu punya si negatif 7Z. Variabelnya ya jelas X, Y, dan Z. Jadi untuk variabel itu nggak boleh ada tanda ya. Misalkan, oh kan si Z kan negatif. Jadinya harusnya X, Y negatif Z. Nggak boleh. Jadi variabel itu hanya huruf saja. Nggak boleh pakai tanda. Tetapi koefisien harus ikutin tandanya. Kayak ini. Kan 2X positif. Y positif. Negatif 7Z. Nah, Z-nya ini si koefisiennya negatif, ya tulis. Oke. Derajatnya 1 ya, karena nggak ada yang pakai pangkat, semuanya derajatnya sama 1. Konstantanya 0 karena memang tidak ada konstanta, semuanya pakai variabel, maka di situ nggak ada konstanta. Jelas ya di sini tentang koefisien itu apa, variabel itu apa, derajat itu apa, konstanta itu apa, sudah jelas ya. Oke, kita lanjut ke suku-suku sejenis. Jadi ada suku-suku sejenis dan suku-suku tidak sejenis. Suku-suku sejenis itu apa sih? Itu suku yang memiliki variabel yang sama dan derajatnya sama. Jadi variabelnya sama, derajatnya sama. Koefisiennya nggak apa-apa berbeda. Misalnya, saya punya 4XY ditambah 3XY. Nah, sejenis. Mengapa sejenis? Karena variabelnya sama. XY, XY. Koefisiennya nggak apa-apa berbeda. Yang jelas, variabelnya itu benar-benar sama dengan derajat pangkat yang sama. Sedangkan suku-suku yang tidak sejenis adalah suku kebalikan dari suku sejenis. Artinya variabelnya tidak sama atau derajatnya tidak sama ya, kebalikan saja. Contoh nih yang suku sejenis. Negatif 5x pangkat 3 dan x pangkat 3. Jadi di sini kita lihat mengapa dikatakan sejenis seperti saya jelaskan. Koefisiennya nggak apa-apa berbeda. Di sini koefisiennya yang pertama itu negatif 5, yang satunya itu 1. Nggak masalah, yang penting variabelnya sama-sama x pangkat 3. Koefisiennya sama, derajatnya sama. Baru dikatakan suku sejenis. 3AB dan 2AB. Maaf, sini saya salah ketik ya. Harusnya B nih. Jadi, sejenis. Mengapa? Karena sama-sama AB. Koefisien berbeda? Nggak masalah ya. Kemudian, 10P pangkat 3Q kuadrat dan min P pangkat 3Q. Sejenis atau tidak? Sejenis. Tidak masalah. Yang satunya bertanda atau tidak, yang jelas dia variabel dan derajatnya harus sama. Paham ya? Kecuali dari itu disebut suku tidak sejenis. Contoh, 5Y dan X kuadrat. Oh, otomatis sudah kelihatan itu nggak sama. Variabelnya nggak sama, derajatnya nggak sama ya. Oke, kita masuk ke operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat juga berlaku pada bentuk aljabar. Berlaku ya, sama. Tetapi operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Jadi itu gunanya untuk belajar suku sejenis dan tak sejenis. Jadi kalau suku sejenis baru dia bisa dioperasikan, mau dijumlahkan, mau dikurangkan, itu baru bisa kita lakukan. Tapi apabila bentuknya tidak sejenis, maka ia tidak bisa kita operasikan. Contoh di sini, saya ada bentuk aljabar 3A ditambah 5B ditambah 3C ditambah 2A ditambah 7C dikurang 3B. Nah, aljabar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk yang lebih sederhana dengan cara mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Jadi kalau ada soal, tolong disederhanakan. Bentuk sederhanakan, maka kita cukup mengelompokkan suku-suku yang sejenisnya. Nih, kita lihat. 3A itu kita kelompokkan dengan 2A. Karena kenapa? Sama. Sama-sama A.
5B kita kelompokkan dengan negatif 3B karena kenapa? Sama-sama variabelnya B. 3C sama dengan 7C. Kita jumlahkan. Kita kelompokkan seperti ini, dibuat buka kurung, tutup kurung ya. Seperti ini. Dihubungkan dengan tanda positif. Tanda di sini misalkan di sini negatif 3B, maka tulis 5B dikurang 3B. Jadi tandanya ngikut ya. Maka diperolehlah 3A tambah 2A, 5A. 5B dikurang 3B, 2B. 3C ditambah 7C dapatlah 10C. Selesai, bentuk sederhananya sudah dapat. Jadi, untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan suku-suku sejenis dari bentuk aljabar dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan atau menyusun ke bawah juga boleh. Oke, contoh penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ya. Di sini saya punya. Sederhanakanlah bentuk aljabar di bawah ini. 2A ditambah 4B ditambah 3A. Maka kita cukup mengelompokkan yang sama aja. Kita dekatkan terlebih dahulu yang A sama A. Kira-kira 4B-nya ada lawan lagi nggak? Nggak ada. 4B-nya mantep. Nggak ada teman, sendirian ya. Yang ada teman hanya variabel A. Jadi kita jumlahkan 2 ditambah 3 itu 5A. 4B-nya ngikut aja salin. Ya, 4B-nya ngikut aja nyalin. Karena nggak bisa dijumlahin, nggak ada kawan dianya. Kemudian ada 3X ditambah 6Y ditambah 14X dikurang 8Y. Ini kebetulan berpasangan semua. Kita pasangkan, kita kelompokkan X sama X, Y sama Y. Jadi 3X kita dekatkan dengan 14X. Jadi 3X ditambah 14X itu 17X. Kemudian 6Y dikurang 8Y. Negatif 2Y. Jadi dapatnya 17X dikurang 2Y. Jelas ya? Oke. Jumlahkan 3A plus 5B ditambah 7C dengan 4B ditambah 5A ditambah 3C. Ya, di sini kita ada dua cara nih. Bisa dengan dikelompokkan kayak tadi atau bisa menyusun ke bawah. Kayaknya kalau kita lihat lebih simpel menyusun ke bawah ya. Karena lebih kelihatan. Yang A sama A, yang B sama B, C sama C. Jadi kelihatannya lebih simpel seperti di bawah ini ya. Jadi kita susun dulu. Yang pertama tulis dulu ulang 3A tambah 5B tambah 7C. Baru bawahnya taruh kawannya. 4. Kita urutkan sesuai ya. A sama A. Oh, ini kan 5A-nya di tengah. Kita pindahkan ke depan. Enggak masalah. Dipindahkan asal tandanya ngikut. Kalau positif ya tulis positif lagi. Kalau negatif ya ngikut negatif juga ya. 5A ditambah 4B ditambah 3C. Jadi langsung aja jumlahkan ditambah. Kan karena perintah soalnya jumlahkan, maka di sininya plus ya. Jadi 7 tambah 3, 10, 5 tambah 4, 9, B, 3 tambah 5, 8A. Inilah hasilnya. Cepat kan? Kalau cara mengelompokkan seperti tadi sama aja. Oke, kalau soalnya kurangkan, maka cara menyusun ke bawahnya di sininya tanda kurang. Ya, sama aja caranya. Di sini saya punya soal 2A ditambah 5B dikurang 3C. Kurangkan dengan A ditambah 3B ditambah 2C. Kalau cara menyusun ke bawah seperti ini. Kalau pengelompokan seperti ini ya. Jadi dikelompokkan yang sama-sama A dekatkan sama-sama A. Yang sama-sama B dekatkan sama-sama B. Yang sama-sama C dekatkan sama-sama C. Jangan lupa sebelum itu kita buat kurung seperti ini dulu. Kalian pengelompokan. Di sininya ada tanda kurangkan karena perintah soalnya minta kurangkan. Kemudian yang A ini kita lepaskan. Kemudian kita lepaskan tanda kurungnya. Kita lepaskan tanda kurungnya seperti langkah kedua ini. Ya, jadi yang negatif ini, tanda negatif ini kita kalikan ke yang ke dalam kurung. Jadi negatif A, negatif 3B. Karena negatif kali positif itu negatif. Negatif dikali plus 2C. Jadi negatif 2C. Baru dikelompokkan ya.
Oke, thanks for watching. Semoga jelas penjelasan dari saya. Sampai jumpa next di operasi hitung bentuk aljabar berikutnya ya. Bye-bye.